Selamat pagi, selamat siang ya. Saya ulangi, selamat siang. Ini untuk siang hari ini kita akan belajar bagaimana memodelkan kanal atau model kanal dan fading ya. Nah, ini langsung saja. Sebenarnya ada simulasinya sederhana, menghitung path loss. Nah, itu sudah saya share di LMS, baik materi sama apa namanya, contoh program MATLAB. Saya pakai ini booknya apa, Viswanathan yang kemarin ada di referensi yang di awal saya sampaikan pada kontrak perkuliahan. Nah, itu saya pakai bukunya Viswanathan, nanti bisa di-download untuk menambah referensi ya. Dan sebenarnya kalau materi yang saya sampaikan ini masih dasar-dasar teori. Jika Anda ini pengen lebih mendalami, di situ dijelaskan dengan lebih rinci gitu, lebih rinci dan lebih mendalam, baik teorinya, teori dasar teorinya, sama dengan apa namanya, simulasinya dengan menggunakan ini. Langsung saja saya lanjutkan pemodelan dari kanal. Ini sudah paham semua apa yang dimaksud kanal? Atau ada yang bertanya dulu seperti apa yang dimaksud model kanal? Ini saya gambarkan contoh ya. Contohnya misalkan apa yang dimaksud dengan kanal. Kanal itu sama dengan media transmisi. Karena di sini, kalau di sini lebih banyak memodelkannya wireless ya, sistem komunikasinya wireless. Jadi media komunikasi yang digunakan di sini itu udara ya. Jadinya tidak terlihat ya, udara itu tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi ini bisa di modelkan ya secara matematis gitu. Ini Anda bayangkan sebagai antena pengirim. Kemudian di sini ada antena penerima ya, RX. Kalau kondisi loss itu kan berarti satu jalur ini ya, atau line of sight tanpa halangan. Nah, ini kan tidak, kondisi ini itu bergantung. Jadi lingkungan yang ada antara pengirim dan penerima ini tergantung dari kondisi areanya. Saya tidak tahu Anda, saya kira sudah belajar ya teori dasarnya. Jadi misalnya Anda mengukur antara dua antena di tengah lapangan, sama Anda mengukur dua antena dengan jarak yang sama di daerah perumahan padat penduduk gitu, itu akan beda. Power receive di sini, power receive ya, salahnya R-nya kecil, power receive. Daya terimanya di antena penerima ini tentunya akan berbeda. Nah, kadang-kadang karena misalkan katakanlah kalau entah itu misalkan di daerah yang banyak pohon misalkan, itu juga berpengaruh. Karena kondisi kalau misalnya di tengah ini ada obstacle, kemudian ada gedung-gedung tinggi, ini akan menghalangi ya, secara otomatis ini akan menghalangi line of sight-nya, tidak bisa didapatkan. Nah, bagaimana sinyal yang merambat antara pengirim dan penerima ini berasal dari pantulan-pantulan ini, benda-benda namanya difraksi, nanti kita akan belajar ya. Jadi antena di penerima ini akan mengumpulkan dari pantulan-pantulan benda itu. Tapi kondisi line of sight-nya tidak bisa dicapai gitu. Nah, itu bentuk-bentuk part tadi itu bisa didistribusikan semacam itu. Jadi kanal yang dimaksud ya ini, pemodelan kanal yang dimaksud ya ini disebut media transmisi. Mungkin saya jelaskan dulu, ini saya ngulang sedikit di sistem komunikasi digital ya. Kita punya blok, kalau dalam sistem komunikasi digital itu kita belajar banyak blok ya, misalkan source coding, kemudian masuk channel coding, kemudian kita masuk modulator ya, kemudian dari modulasi ini kita
masukkan ke antena pemancar, antena TX. Nah, ini akan lewat media ya, media transmisi di sini udara, dan pasti di sini terjadi noise ya. Jadi sinyal yang keluar sebagai antena pemancar ini lewat media transmisi diterima di antena RX-nya pasti sudah aditif dengan atau tertambahkan dengan noise karena propagasinya tadi. Seperti itu. Nah, ini kalau di bagian penerima berarti ada demodulasi, kemudian ada decode dari channel, kemudian ada decode-nya dari source code ya, sampai nanti ada gelombang yang diterima atau sinyal terima. Di sini ada sinyal input atau informasi input di sini. Nah, ini adalah gambaran sederhana. Ini decode dari source code. Gambaran sederhana bagaimana propagasi sistem itu terjadi. Nah, ini yang disebut sebagai kanal tadi, kanal atau media transmisi. Nah, itu pembahasan awalnya. Nah, kita masuk ke definisinya ya, ini teorinya. Tadi pemahaman dasar. Definisi kanal itu apa sih? Media antara antena pemancar dan antena penerima ini disebut sebagai saluran atau bahasa Inggrisnya channel tadi. Dalam transmisi nirkabel, karakteristik sinyal berubah saat bergerak dari pemancar ke penerima. Nah, karakteristik sinyal ini disebabkan oleh beberapa fenomena. Tadi sudah saya singgung ya. Misalkan adanya jalur line of sight. Kalau Anda line of sight itu wajib dicapai sih. Kalau misalkan dalam implementasi real di lapangannya itu, misalkan Anda mau menghubungkan antara dua BTS ya, BTS satu antara, nah itu pemasangannya dikatakan oke itu tercapai itu kalau line of sight-nya sudah nemu antara misalkan satu sebagai TX dan yang antena yang satunya sebagai RX, seperti itu. Kalau di lapangannya itu ini harus wajib dipenuhi ya, karena syaratnya seperti itu. Kalau tidak tercapai ya kita menggunakan ini, misalkan tadi ada obstacle ya, itu beberapa solusi bisa diterapkan. Misalkan kita menambahkan antena repeater di atas gedung. Makanya misalnya kalau Anda itu naik ke atap gedung ya, ke atap gedung yang paling tinggi, di atapnya itu pasti Anda banyak nemu antena-antena di sana. Nah, itu bisa berfungsi sebagai repeaternya dan lain-lain ya. Atau misalkan kalau itu pohonnya bisa ditebang, kita bersihkan, itu bisa. Kalau misalkan tidak memungkinkan, berarti kita bisa menambahkan repeater juga, seperti itu. Atau mengubah posisi arah sudutnya dari posisi antena. Nah, ini yang kedua, akibat refleksi, refraksi, dan difraksi. Nah, ini adalah jenis-jenis tadi rambatan gelombang karena ada obstacle ya. Karena ada obstacle itu berdasarkan permukaan dari bendanya. Ini terjadi tiga hal ini. Jadi kalau bendanya itu kasar, misalkan kasar itu apa ya contohnya, misalnya beton seperti itu ya, seperti bangunan. Kemudian antara misalnya beda juga kalau misalkan itu bebatuan, kemudian misalkan pepohonan, nah itu beda pantulan gelombang yang terjadi akibat obstacle tadi atau benda-benda yang ada di antara media tadi itu menyebabkan ini perubahan. Ada yang disebut refleksi, refraksi, dan difraksi. Nah, ketiga jenis ini itu didasarkan pada permukaan. Di halus tidaknya, semakin halus itu seperti apa nanti. Kemudian kalau misalkan kalau kaca itu biasanya refleksi ya, pantulan. Kemudian merambat melalui, saya kira kalau saya dulu belajar ini sih teorinya magnetik gitu, elektromagnetik, bagaimana sebuah gelombang melalui media yang berbeda, itu saya rasa Anda sudah belajar teorinya.
sehingga misalkan terjadi refleksi ya, misalnya refleksi gelombang pantulan. Nah itu pasti meredam kan, meredam dari daya yang tadinya di antena pemancar maksimum nilainya, akibat obstacle ini diterima di antena penerima itu berkurang. Nah, kenapa line offset itu wajib ya? Karena itu adalah daya optimum. Daya optimum antena pemancar itu bisa terjadi pada saat kondisi line offset yang dikenal dengan itu beam width. Beam width itu energi atau daya paling besar yang ada di main lobe di tengahnya itu. Nah itu adalah pancaran gelombang yang paling tinggi. Baru kemudian ada side lobe dan lain-lainnya. Kalau misalkan posisi penerima masih ada di side lobe itu kemungkinan masih bisa menerima, tapi dengan daya yang berbeda ya, berkurang dari main lobe-nya dan lain-lain. Nah ini coba diingat-ingat lagi ya, dasar-dasar teori seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, ini gerakan ya. Gerakan itu terjadi kalau misalkan penerima itu mobile. Misalkan contohnya ya, Anda berkendara, misalkan menggunakan motor, antara Anda diam ya atau di rumah. Coba Anda bedakan ya, misalkan Anda melakukan riset gitu. Pada saat posisi Anda tetap di rumah ya, misalnya duduk, tiduran. Kemudian yang kedua, Anda menerima dengan handphone, misal sebagai pemancarnya adalah BTS ya. Kemudian penerimanya adalah antena mobile station atau HP itu ya. Kemudian Anda bergerak itu bisa motor itu ada kecepatannya ya. Kalau motor misalkan 30 atau 40 km per jam. Kalau misalkan menggunakan mobil itu ya lebih mungkin ya 80 km per jam. Nah itu ada perubahan tadi ya, bergerak. Kalau tadi yang saya contohkan ini posisinya masih fix, jadi tetap posisi antara antena pengirim dan penerimanya tetap tidak berubah, itu disebut fix ya. Kalau bergerak itu namanya mobile. Misalkan saya berikan gambaran di sini antenanya BTS ya. Kemudian sebagai penerima di sini mobile station atau HP Anda. Nah, tadi saya contohkan ya. Pada saat Anda tetap ini misalnya di rumah. Kemudian yang kedua pada saat Anda bergerak dengan kecepatan sepeda motor. Yang ketiga ini dengan menggunakan kecepatan mobil gitu ya. Ini pasti ada perubahan posisi ya. Misalnya sebagai contoh ini kita hitung dalam detik pertama ya. Dalam detik pertama posisi Anda di sini. Misalkan pada detik kedua ini posisinya Anda sudah berubah di sini ya. Nah itu terhadap ini ya, misalnya terhadap antena BTS-nya. Misalnya pada detik yang ketiga posisi Anda sudah di sini. Nah itu bergantung dengan kecepatannya. Makanya ada pengukuran velocity tadi, kecepatan relatif. Mungkin kalau fisika itu seperti bunyi sirine itu loh, teori bunyi sirine. Kalau makin dekat itu kan suaranya makin keras ya. Makin dekatnya itu ada perhitungan juga berdasarkan kecepatan tadi ya, pergerakannya tadi mobilnya. Kemudian yang keempat, pelemahan sinyal saat bergerak melalui media. Nah itu juga tadi ya, teori dasar atenuasi. Anda masih ingat dengan istilah atenuasi? Jadi karena propagasi melalui media transmisi itu pasti terjadi pelemahan ya, pelemahan dari daya karena jarak tempuh ini sudah hal seperti nature-nya seperti itu udah alamiahnya seperti itu. Jadi semakin jauh jarak rambatnya ya antara pengirim dan penerima, tentu saja itu akan semakin melemahkan dari tadi daya yang diterima. Nah, kebisingan sinyal yang diterima dapat diperoleh dari sinyal pemancar jika kita dapat secara akurat memodelkan saluran di antara antena. Jadi untuk teori ini kita akan memodelkan kondisi-kondisi tadi ya. Itu tadi kan sudah dijelaskan. Bisa juga ini kebisingan ini noise atau error. Noise sinyal itu bisa macam-macam ya.
Bisa tadi misalnya pada saat terang seperti ini ya, terang tidak ada hujan, kalau di Purwokerto kan tidak hujan. Nah, itu tentu berbeda ya penerimaannya pada saat hujan. Pasti ada berbeda ya, ada perbedaannya. Yaitu contohnya, contoh noise. Jadi redaman hujan itu ada lagi dan bisa dihitung seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, cukup sulit untuk memodelkan lingkungan dunia nyata. Ilmuwan dan insinyur telah mempelajari berbagai lingkungan dan memberi kita cara untuk memodelkan berbagai media yang mendekati lingkungan dunia nyata. Nah, memang kalau dalam pemodelan kan kita tidak bisa benar-benar mereplika secara tepat gitu ya. Tapi setidaknya itu harus sesuai dengan dasar teorinya. Baik, kalau dalam ini dalam pemodelan kanalnya juga. Nah, ini ada bentuk-bentuk gelombang yang melalui saluran ya. Ini ada macam-macam. Secara umum bentuk gelombang yang ditransmisikan melintasi saluran ini mengalami beberapa efek ya. Yang pertama ada refleksi, yang kedua ada penyerapan atau absorpsi. Ini kondisi ini, refleksi itu kan pantulan. Kalau bendanya datar seperti kaca atau beton, tapi betonnya tidak yang kasar ya, yang halus. Nah, ini pasti dipantulkan. Ini ada teorinya kan, Anda belajar ini di fisika teorinya. Kalau penyerapan itu tergantung medianya juga, misalnya bisa bebatuan atau ini permukaan tanah, nah itu bisa menyerap. Atenuasi atau skala amplitudo, atau kalau atenuasi itu pelemahan daya ya, karena jarak tempuh. Mungkin kalau sudah sampai berapa kilometer ini sudah tidak maksimum ya. Nah, misalkan yang awalnya tinggi sekali dayanya mungkin diterima dengan amplitudo yang berbeda karena jarak tempuh tadi, jarak tempuh dari gelombangnya. Yang keempat ya, dispersi. Dispersi ini kalau bentuk permukaan bendanya itu kasar. Ini contohnya seperti inilah. Ini bisa karena karena bebatuan, bisa karena bukit, misalnya ada banyak perbukitan. Nah, itu bisa. Ini menyebar ya, menyebar. Jadi kalau ada gelombang datang, ini akan pantulannya kecil-kecil gitu menyebar. Pantulan yang dihasilkan. Ini terjadi karena bentuk permukaan bendanya tadi yang dikenai ya. Yang dikenai gelombang. Atau misalnya ini bisa daun, juga bisa daun dari pohon-pohon kalau banyak daun. Kemudian difraksi atau pembengkokan bentuk gelombang di sekitar tepi hambatan yang ukurannya sebanding dengan panjang gelombang yang ditransmisikan. Berarti ini bendanya kecil. Ini contohnya ini bulir-bulir hujan itu. Ini bisa menimbulkan difraksi. Dibelokkan cahaya datangnya, dibelokkan misalnya. Dibelokkan arahnya misalnya seperti ini ya. Kemudian ada refraksi, pembengkokan karena perubahan indeks bias dari dua atau lebih media. Contohnya misalkan Anda, contoh sederhana ya, misalkan Anda mau mengamati atau menghitung misalnya penerapannya ini untuk teknologi perikanan ya, perikanan di dasar laut. Jadi misalkan Anda buat antena pengirim itu di atas perahu, kemudian benda yang Anda amati itu ada di bawah air ya. Nah, itu sudah jelas bahwa ada media yang berbeda ya. Media yang pertama itu udara, dan kedua ada air ya, air laut. Nah, ini tentunya berbeda ya, cara merambatnya atau pantulannya seperti apa. Ini gelombang datang, kemudian ada sudut pantul, kemudian dipantulkan, kemudian masih ada yang diteruskan di sini. Ada yang diteruskan, kemudian misalnya masuk ke sini dari udara ya, ini medianya berubah dari udara ke air. Sudut datang, kemudian ada sebagiannya dipantulkan, ada sebagian yang diteruskan ke sini ya. Nah, tentu energi yang tadi merambat di udara
yang disebut gelombang radio atau gelombang elektromagnetik dengan yang merambat di air tentunya berbeda. Seperti itu, seperti kecepatan. Anda mengukur kecepatan cahaya itu kan kalau di ruang hampa 3 kali 10⁸. Kalau misalkan ruangnya ada oksigen berarti ada partikelnya kan tentunya berbeda, tidak ideal. Kita tidak akan mencapai 3 kali 10⁸. Kemudian kalau kita hitung misalnya kecepatan radio ini di dasar air itu juga akan berbeda juga karena ada partikelnya. Partikelnya lebih padat kan ya, kalau air itu memiliki indeks bias dan lain-lain. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi sudah paham ya? Karena tadi kita ada propagasi ya, kemudian di tengahnya itu kita kanal ini atau media transmisi kita tidak tahu benda apa aja yang dilalui. Nah, ini bisa menimbulkan beberapa efek ya, efek perubahan kondisi dari gelombang pada saat dipancarkan secara maksimum sampai di penerima antena penerima. Nah, ini kita bisa memformulasikan sinyal yang diterima. Tadi saya gambarkan di sini tadi. Nah, di sini ini di antena penerima ini bisa kita formulasikan ya tadi dalam notasi itu YN. Misalnya tadi itu XN kalau yang di sini. Ini XN, noise-nya adalah N kalau tidak salah. Jadi apa di sini atas sini? Atau WN kalau di sini WN ya. Noise sebagai noise. Nah, ini cara memodelkannya ya. Kita bisa membuat formulasinya. Dengan demikian, sinyal yang diterima dapat dijelaskan oleh dua fenomena. Yang pertama, memodifikasi sinyal yang ditransmisikan dan ditandai dengan respon impuls saluran. Kemudian B, ini kita perlu menambahkan noise. Nah, ini juga jangan lupa noise itu juga perlu disimulasikan di dalam pemodelan Anda. Nah, ini adalah persamaannya. Secara matematis itu dinyatakan dalam domain waktu, ya ini sebagai impuls ya, karena ini bicaranya impuls berarti diskrit ya, sama dengan Hn sebagai respon impuls atau konvolusi dari Sn. Sn ini gelombang tadi yang dipancarkan Tx, dipancarin Tx. Nah, ini kanal ya, bentuk kanalnya, media kanalnya. WN ini adalah noise tadi, noise yang ada di ini antena TX-nya, kemudian WN ini adalah noise-nya ya, noise. Jadi ada penambahan noise di media transmisi. Kemudian ini juga dapat dimodelkan dalam bentuk matrik ya. Setelah ini tadi dalam bentuk diskrit, Y sama dengan HS ditambahkan dengan W. Nah, di sini YN adalah sinyal yang diterima, HN adalah respon impuls dari saluran, SN adalah sinyal yang ditransmisikan oleh pemancar TX tadi ya, dan WN adalah noise aditif. Dari sini paham ya, saya kira. Tadi kan gambarannya kalau ada antena pengirim, kemudian di sini ada antena penerima ya. Ini SN-nya ada di sini. Ini melalui kanal ya. Respon input kanal ada HN. Nah, karena di kanal pasti terjadi noise, maka kita tambahkan di sini. Ini ada aditif, sifatnya aditif, ditambahkan. Ini ada noise ya. Antena TX sebagai pengirim, dan ini antena RX sebagai penerima. Yang kita hitung di penerimanya sebagai YN tadi. Paham ya sampai sini? Ini adalah YN.
kemudian respon impulse kanal, kemudian SN. N ini gelombang yang dipancarkan oleh antena, ditambahkan dengan noise, jadi noise yang ada di kanal, ini sebagai WN. Nah, itu kemudian saya lanjut ke jenis kanal dan noise-nya. Ini yang kedua, ini yang pertama kita bahas jenis kanalnya, yang kedua ini kita bahas mengenai noise. Ini bergantung pada properti saluran, itu tadi sudah saya jelaskan ya di awal bahwa pada saat kita memodelkan kanal ini tergantung dari kondisi pada saat kita mengukurnya tadi atau bagaimana kondisi dari salurannya. Saluran respon impuls saluran ini dapat berupa yang pertama kita bisa memodelkannya dalam bentuk linear atau tidak linear. Kanal itu bisa dibentuk seperti ini ya. Kemudian ada variasi waktu atau tidak bervariasi terhadap waktu. Kemudian ketiga ada frekuensi datar dan ada yang frekuensi selektif atau waktu dispersif. Nah, untuk additive noise ini kita bahas noise-nya ya tadi ya, yang ada penambahan di kanal. Ini bisa kita modelkan atau kita distribusikan, yang paling sederhana itu adalah Gaussian noise. Kemudian ada bukan Gaussian ya, atau non Gaussian. Selain non Gaussian misalkan ada region atau relief. Kemudian yang kedua ada noise yang berkorelasi dalam waktu atau frekuensi. Yang ketiga ada noise yang berkorelasi secara spasial seperti antena MIMO ya. Kalau kita bicara MIMO itu saya tidak tahu ini. Anda sudah dapat apa namanya teorinya ya. Ini Anda bayangkan sebagai antena pengirim ya. Kalau yang tadi saya jelaskan itu antenanya masih satu atau single output atau single input. Kalau sudah MIMO ini contohnya dua array ya, dua input ini. Nah, misalkan ini disebut S1 dan ini disebut S2. Berarti sudah ada dua kanal di sini dan ada dua informasi. Nah, itu tentunya juga akan berpengaruh juga ya nanti pada pemodelan kanalnya juga. Ini noise yang berkorelasi di antara banyak pengguna. Jadi misalnya jumlah usernya itu lebih banyak gitu, itu juga berpengaruh tadi terhadap penerimaan dari gelombang, daya terima dari gelombang. Nah, ini kita masuk ke karakteristik amplitudo fluktuasi. Ini pengkarakteristikan fluktuasi dari amplitudo. Ini kita mempertimbangkan pemancar atau yang disebut base station ya, dan penerima atau mobile di lingkungan kota. Media antara pemancar dan penerima ini terhalang oleh beberapa hal. Ini misalkan ada bangunan, ada pohon, ada benda lain. Penerima harus menjauh dari pemancar. Kemudian dilakukan pengukuran kekuatan sinyal di penerima saat ini makin menjauh ya. Jadi misalkan posisinya awalnya di dekat atau di bawah menara base station, kemudian bergerak menjauh dari dari menara ya. Kemudian rasio daya sinyal yang diterima ke daya sinyal yang ditransmisikan diperlukan terhadap jarak. Dan ini diperoleh grafik seperti yang ditunjukkan di sisi kiri di bawah ini. Nah, ini contohnya, ini logaritma perbandingan antara power receive dibandingkan dengan power transmit logaritma. Diperoleh grafiknya seperti ini ya. Nah, ini kemudian dibandingkan oleh beberapa kondisi ya. Ya, kita lihat satu-satu. Ini path loss. Path loss itu kondisi normal. Jadi loss tadi line of sight-nya bisa tercapai, itu disebut path loss. Kemudian dihitung tadi ya daya penerimaannya dari base station ke mobile station. Kemudian kita lihat yang warna biru. Ini efek shadowing dan path loss. Kemudian kalau yang ke warna orange ini multipath, ada di sini multipath, ada shadowing dan ada path loss. Jadi
Ini distribusinya rincian, lebih apa ya, abstrak atau stokastik, lebih apa ya, tidak bisa didistribusikan dengan mudah gitu, acak distribusinya. Nah kalau ini masih bisa dibuat grafiknya untuk shadowing deh. Nah di sini ada pertanyaan dulu, apa sudah jelas ya untuk model kanalnya? Jadi kita bisa simpulkan ya berdasarkan fluktuasi dari amplitudo. Ini adalah fluktuasi amplitudo pada saat mengukur tadi antara antena base station dengan mobile station tadi. Ini ada beberapa kondisi ya yang dilakukan. Nah, dengan berdasarkan penelitiannya tadi atau pengamatannya tadi, ini dibagi menjadi tiga apa ya, tiga jenis ya. Jadi yang pertama ada propagasi path loss, yang kedua ada shadowing atau large scale fading, yang ketiga ada multipath fading atau small scale fading. Small scale ini ditunjukkan dengan ini ya, lebih sedikit ininya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini kita bahas yang pertama dulu ini. Ada propagation path loss. Nah, propagation path loss, ini pemodelan path loss digunakan untuk memodelkan skenario berikut. Yang pertama, memprediksi kehilangan sinyal antara pemancar dan penerima ketika ada jalur bebas yang tidak terhalang di antara mereka. Yang kedua, ini digunakan untuk memodelkan efek atenuasi oleh berbagai lingkungan karena penerima dan pemancar dipisahkan oleh jarak. Jadi ini adalah model yang paling dasar. Jadi normal gitu, maksudnya kondisi kanalnya normal, belum terjadi banyak obstacle atau banyak halangan. Line offsetnya masih ada gitu. Nah, jalur yang jelas dan tidak terhalang antara pemancar dan penerima disebut line offset. Nah, tiga metode pemodelan yang paling banyak ditemui tersedia untuk pemodelan path loss. Jadi mengukur path loss biasa ya. Ini ada yang disebut free space propagation model atau model path loss. Yang kedua ada log distance path loss atau log normal shadowing model. Ini model 2 path loss dan shadowing. Yang ketiga ada model empirik. Model empirik ini didasarkan pada apa namanya, perhitungan. Saya kira Anda sudah tahu ya, modelnya Okumura-Hata itu kan didasarkan dari riset ya, pengukuran dan pengukuran langsung, kemudian dia menghitung ya, kemudian dia membuat rumus. Nah, itu disebut empirik berdasarkan perumusan. Ada model Okumura-Hata, kemudian ada COS21 dengan extension Hata model, ada COS231 Walvis Ikegami model, ada ERSEC model, ada Stanford University International model, ada ITU path loss model, dan lain-lain. Nah, ini bisa berbeda karena skenario dan kondisi pengamatannya juga berbeda. Misalnya kita tidak bisa membandingkan antara pada saat Anda menggunakan rumus Okumura-Hata kemudian Anda terapkan di kondisi di Indonesia gitu. Okumura ini kan asalnya dari Jepang ya. Mungkin yang dia sebut dengan kota, kan dia memodelkan atau mengklasifikasikan daerah itu menjadi 3 ya. Ada yang disebut urban, suburban, kemudian ada rural atau pedesaan. Nah, mungkin dia mendefinisikan kotanya di Jepang dengan kota di Indonesia itu berbeda. Nah, makanya biasanya ada yang disebut margin, nilai margin yang kita tambahkan untuk penyesuaian rumus Hata yang benar-benar Hata. Kemudian dengan misalnya kita sesuaikan dengan Anda mengukur di kondisi di Indonesia atau skenario yang real di sini seperti itu. Nah, yang berikutnya ini adalah shadowing. Kita lihat ya apa definisinya di sini. Jika lingkungan berisi objek seperti bangunan, kemudian ada pohon. Nah, ini beberapa bagian dari sinyal yang dipancarkan akan terpengaruh oleh absorpsi, kemudian ada refleksi, ada difraksi, dan ada hamburan.
Nah, efek ini disebut shadowing. Berarti sudah mulai ada obstacle ya di sini, seperti pohon atau apa namanya bangunan. Nah, ini disebut sebagai long term atau large scale fading. Distribusinya tadi yang ini warna biru, ini nih, shadowing. Jadi yang berikutnya ini multipath. Multipath fading itu terjadi karena sebuah sinyal yang berjalan di suatu lingkungan dapat dipantulkan oleh beberapa objek di jalur tersebut. Itu tuh terjadi karena tadi perubahan kecepatan ya. Jadi seperti saya jelaskan misalnya antara antena dengan sebuah mobile station, tapi mobile station ini berada di dalam kendaraan gitu. Nah, itu kan kondisinya berbeda, tiap detiknya berbeda, maka distribusinya berbentuk yang seperti warna orange ya, yang warna ini. Ini lebih abstrak. Nah, ini menimbulkan beberapa sinyal yang dipantulkan. Sinyal yang dipantulkan tiba di penerima pada waktu yang berbeda-beda dengan intensitas yang berbeda-beda pula yang mengarah ke propagasi multipath. Jadi pathnya tadi itu ada banyak. Selain karena variabel waktu juga bisa terjadi karena variabel jarak juga. Bergantung pada fase masing-masing sinyal pantulan individu. Kekuatan sinyal yang diterima dapat meningkat atau menurun karena interferensi yang merusak atau karena interferensi yang merusak. Kemudian variasi kecil dalam fase setiap sinyal yang dipantulkan dari setiap jalur multi ini dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam total daya yang diterima. Jadi biasanya diamati itu kan daya receive ya. Setelah melalui media atau kanal kanal transmisi itu yang diukur kan daya terimanya di antena penerima ya. Nah, itu proses pada saat sampai ke penerima itu kan ada macam-macam tadi ya. Bisa mau path loss model, bisa shadowing atau bisa multipath seperti itu. Jadi yang diamati di sini, apakah kondisi daya diterima yang ada di antena penerima itu dayanya berkurang, jauh berkurang atau sangat berkurang atau kondisinya masih bisa diterima nggak dengan baik antena penerima seperti itu sih. Nah, fenomena ini disebut juga sebagai short term atau small scale fading. Nah, ini contoh ya multipath fading. Ini ada antena pengirim, kemudian ada antena penerima. Di sini loss bisa tercapai karena bendanya tidak pas di tengah ya, tidak pas pas menghalangi di tengah gitu. Tapi di sini ada dua, misalnya kalau di sini saya lihat ini ada dua gedung ya. Nah, gelombang disebut multipath ini kan lebih dari satu path ya atau satu jalur. Nah, kita di sini lihat di sini di antena penerima daya yang diterima itu kan aditif atau uh, penjumlahan ya atau bagian dari ini kan. Yang pertama ini line offset. Yang di sini disebut tau 1, tau 0, tau 1 dan tau 2 ini. Ini lossnya tau 0 ya. Kemudian ini akibat pantulan. Pantulan ke benda satu. Jadi ini ada transmitter. Kemudian misalkan sinyalnya nyampe ke sini nih. Ke objek yang pertama. Kemudian dipantulkan. Nah ini menerima semua ya. Menerima semua, menjumlahkan semua di antena penerima dari beberapa jenis tadi. Gelombang yang sampai di antena penerima disebut O1 ya. Kemudian ini merambat dan memantul ke objek yang kedua disebut O2. Nah ini jalur-jalur ini disebut multipath. Ini multipath karena lebih dari satu path ya. Kalau dua path itu ada yang disebut two-way radio itu biasanya menggunakan dua path TWR. TWR itu bisa dipakai two-way radio. Di talkie kalau Anda masih ingat. Ini biasanya dipakai ya satpam gitu. Ini memanfaatkan antar apa namanya dua gelombang ya. Misalnya ini sebutlah antena pengirim dan antena penerima gitu. Saya tandai bulatan ya. TX dan ini RX.
RX. Nah, ini bisa gelombang yang pertama ini karena lossnya line offset. Nah, gelombang kedua ini misalnya permukaan tanah ya, tanah atau bumi lah, tanah aja lah. Nah, karena tuh ya, ini pantulan dari tanah tadi sampai ke penerima. Itu two-way radio, tanya di bawah di two-way radio atau ini juga sama seperti itu kondisinya. Kalau ini mungkin ini komunikasinya BTS ya, point to point BTS. Nah, ini kita lihat di dalam penjelasannya, beberapa salinan yang dipantulkan dari sinyal yang ditransmisikan tiba di penerima pada waktu yang berbeda, pada tingkat daya yang berbeda. Karakteristik fenomena multipath ini dijelaskan oleh power delay profile atau PDP, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, maksudnya di atas ya, ini gambarnya di atas bukan di bawah. Profil penundaan daya memberikan daftar penundaan waktu berbeda dari setiap jalur multi. Penundaan waktu ini disebabkan oleh panjang yang berbeda dari masing-masing jalur yang dipantulkan dan daya rata-rata yang terkait dari setiap jalur. Nah, itu tergantung tadi. Karena pantulan tentu saja energinya sudah tidak maksimum ya daripada line offset. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ini masih membahas multipath ya. Ini ada power transmit. Ini terhadap powernya ini dalam satuan dBm berarti kuat ya. Yang sumbu Y-nya, sumbu X-nya waktu berdasarkan waktu. Jadi antara T0 ini misalkan karena loss ini maksimum. Ini gambar yang tadi ya, sesuai gambar yang tadi. Ini T1 misalkan lebih rendah, powernya lebih rendah. T2 tidak semaksimum juga seperti loss. Pasti itu. Karena pantulan itu karena memantul lewat sebuah media itu ada sebagian yang diabsorb. Energinya ada yang diserap di dalam media tadi karena perbedaan media. Jadi itu yang menyebabkan daya yang diterima itu tidak bisa maksimum. Sama maksimum di sini maksudnya sama dengan daya yang dipancarkan oleh antena pengirim. Kita lihat ya, penundaan maksimum di mana tingkat daya yang diterima menjadi dapat diabaikan disebut penyebaran penundaan maksimum atau tau maksimum. Nah, terkadang nilai root mean square atau RMS digunakan sebagai pengganti nilai maksimum. Gambar yang ditampilkan di atas adalah contoh untuk model waktu diskrit, di mana PDP mengambil nilai-nilai diskrit pada waktu-waktu tertentu. Model waktu kontinu juga tersedia, di mana profil penundaan ditentukan untuk instan waktu kontinu. Nah, selain dayanya turun tadi ya, ini juga ada faktor delay. Nah, ini coba lihat. Ini ada perbedaan waktu ya antara pada saat tau 0 dan tau 1 ini delaynya cukup sedikit, tapi pada saat T2 ini delaynya cukup panjang ya, cukup lebar. Yaitu propagasi karena melalui media jarak terus kondisi itu juga menyebabkan delay sampai di antena penerimanya tadi. Nah, yang poin yang kedua ini jika terdapat terlalu banyak jalur ganda, menjelaskan redaman jalur untuk setiap jalur menjadi rumit. Oleh karena itu, di sebagian besar kasus yang rumit. Nah, itu muncul makanya muncul seperti distribusi stokastik dan lain-lain. Karena memang acak. Seperti kalau misalnya kita bergerak itu kan makin acak lagi, makin acak. Nah, ini kita bahas model yang pertama ya, ini freeze. Ini. Model Patlos yang pertama free space propagation model ini paling sederhana model freeze ini. Nah, free space propagation model ini digunakan untuk memprediksi kehilangan jalur ketika ada loss yang jelas dan tidak terhalang antara pemancar dan penerima.
Ini didasarkan pada hukum kuadrat terbalik jarak yang menyatakan bahwa daya yang diterima atau power received meluruh dengan faktor kuadrat jarak D dan dari pemancar. Jarak D, maksudnya jarak D dari pemancar ini kita lihat bahwa daya terima ini berbanding lurus dengan jarak. Jadi jarak, maksudnya jarak di sini adalah antara pengirim dan penerima. Berbanding terbalik. Makin jauh jaraknya, maka daya terimanya akan makin rendah. Nah, ini daya penerima diperoleh dengan persamaan berikut. Ini kita lihat ya, ada beberapa faktor di sini. Daya terima yang tadi sebagai fungsi jarak tadi ini dipengaruhi oleh daya transmit. Ini setara ya, karena makin besar power transmit, tentunya power receive juga makin besar. Nah, ini setara dengan gain atau penguatan dari transmitter, gain dari receiver juga. Kemudian ini panjang gelombang dikuadratkan. Berbanding terbalik ya, dengan L itu jarak tadi antara pengirim dan penerima. 4πd itu juga sama, 4πd kuadrat. 4πd kuadrat itu kan ini kita modelkan bahwa ini antenanya ada di pusat ya, antena. Nah, kemudian mengcover sebuah area. Nah, misalkan areanya di sini digambarkan sebagai bentuknya lingkaran gitu. Nah, ini kita lihat OL di sini adalah berarti jarak. Nah, kita lihat satu-satu apakah definisi dari formula ini. Receive D ini adalah daya sinyal yang diterima dalam satuan watt. Dinyatakan sebagai fungsi pemisahan D meter antara pemancar dan penerima. PT di sini adalah daya di mana sinyal ditransmisikan dalam satuan watt juga. Gen T, gen transmit, kemudian ada antena pemancar dan penerima masing-masing. Kemudian lambda ya, panjang gelombang transmitter dalam satuan meter. Rumusnya kecepatan dibagi frekuensi ya, C dibagi frekuensi yang digunakan. L itu loss atau kerugian yang terkait dengan kerugian propagasi. Ini mencakup kerugian sistem seperti kerugian pada antena, redaman saluran transmisi, kerugian pada berbagai filter, dan lain-lain. Hal ini biasanya lebih besar dari atau sama dengan 1. Jika tidak ada kerugian, maka sistem ini L-nya memiliki nilai sama dengan 1. Saya lanjutkan masih tentang ini ya, freeze tadi, path loss-nya, mengukur path loss-nya. Persamaan freeze free space hanya berlaku di wilayah medan jauh dari antena pemancar. Adalah kerugian yang ditimbulkan oleh sinyal perbedaan antara daya pancar efektif dari PT dan daya yang diterima di bagian depan antena, penguatan antena penerima, dan kerugian sistem lainnya, atau L. Mengabaikan penguatan antena penerima, kemudian kerugian propagasi diberikan sebagai berikut. Ini bentuk path loss PL ya. Jadi tidak melibatkan, rumus umumnya kan ada gain receive dan ada loss. Nah, ini hilang di sini. Ini model path loss PL. Jadi yang dihitung di sini hanya gain transmit, PT dikali gain transmit, lambda dan 4πd kuadrat. Sehingga rumusnya seperti ini. PLDB ini min 10 logaritma 10 lambda kuadrat dibagi dengan 4πd kuadrat ya. Karena luak kuadrat ini bisa ke depan ya, dikalikan ke depan. Jadi nanti akan muncul 20 kuadratnya yang dikali 2-nya. 20 logaritma 10
dibalik ya, ini dibalik, karena dibalik jadi positif. 4πd dibagi dengan lambda. Ini maksudnya diubah, ini di switch ke bawah supaya pangkatnya negatif. Kemudian persamaan di atas menyeratkan bahwa daya yang diterima berkurang pada tingkat 20 dB per dekade. Yaitu jika kita mengukur daya sinyal pada jarak D0, maka daya sinyal yang diukur pada jarak 10 dikali dengan D0 akan menjadi 20 dB, lebih kecil. Nah, ini kita lihat plot simulasi di bawah untuk menjelaskannya. Jadi loss akibat ini 14 PL ini adalah 20 dB per dekade atau 10 per jarak 10 ya, 10 kali D0 jaraknya tadi. Nah, yang berikutnya adalah hubungan panjang gelombang dengan kecepatan dan frekuensi. Tadi sudah saya coba jelaskan, tadi muncul variabel lambda ya. Kita tahu bahwa panjang gelombang elektromagnetik berkaitan dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi. Ini rumusnya. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10⁸ meter per G ya. Ini 8-nya harusnya tidak ada. Dan frekuensi adalah dalam hertz itu apa namanya, menunjukkan frekuensi yang digunakan. Ini masih mengikuti semua ya? Apa sudah pada tidur? Masih, Bu. Masih ya? Oke. Saya kira Anda tidur, soalnya diam aja. Ini kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter persegi. F adalah frekuensi transmisi dalam satuan hertz ya. Kemudian persamaan free space dapat dituliskan ini. PRD sama dengan PT, GT, GR, C kuadrat dibagi L. Tadi kan rumusnya lambda kuadrat. Nah, diganti dengan rumus ini, C kuadrat dibagi F kuadrat nih. Muncul F kuadratnya. Dibagi dengan sama aja, cuman karena ada variabel-variabel baru yang muncul. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa sinyal lebih lemah untuk frekuensi yang lebih tinggi. Berarti kita tahu ya, berbanding terbalik dengan frekuensi. Kenapa radio misalkan atau BTS itu kan adanya di frekuensi rendah ya. Itu kan ada di bawah 3.000-an kan. Misalnya 1.800, kemudian 1.900 yang dipakai ya untuk komunikasi. Ini karena pengaruhnya daya terima itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Persamaan ini menunjukkan bahwa sinyal lebih lama untuk frekuensi yang lebih tinggi. Ketika frekuensi meningkat, kehilangan jalur juga akan meningkat. Ini adalah alasan utama mengapa sistem telepon seluler tidak dioperasikan pada frekuensi lebih dari 2 GHz. Meskipun ada cukup ruang di luar batas frekuensi ini, namun kerugiannya akan lebih banyak dan baterai akan cepat habis. Nah, itu juga berbanding makin tinggi frekuensi juga kita makin butuh power ya. Power di sini adalah power untuk membangkitkan frekuensinya. Frekuensi tinggi itu semakin juga coverage-nya juga makin sempit sih. Coverage tadi kan kalau misalkan saya gambarkan, tadi kan misalnya ada antena pemancar ini akan mengcover sebuah area. Nah, ini kalau makin tinggi antena yang digunakan, ini coverage-nya makin sempit. Jarak coverage-nya ini akan semakin sempit juga. Nah, yang berikutnya ada penguatan antena. Penguatan G ini atau G ya, antena terkait dengan apertur antena atau AE. Yang pada gilirannya ini bergantung pada apertur fisik. Nah, ini perumusannya seperti ini. G sama dengan 4π AE dibagi lambda kuadrat. Sebanding ya, penguatan itu berbanding atau sebanding dengan AE.
Dengan demikian, persamaan Friis juga dapat ditulis dalam bentuk aperter efektif pemancar atau ATE dan penerima atau ARE sebagai berikut perumusannya. PRD atau daya terima dalam fungsi jarak ini sama dengan PT dikali ATE dikali dengan ARE dibagi dengan D kuadrat, lambda kuadrat, dan L. Ini saya lanjutkan lagi. Batpingnya itu hilang karena ini tadi kalau saya masukkan tadi kan rumusnya seperti ini ya. Tadi ada rumus gen di atas. Gen ya. Ini gen di sini bisa GT GR. Rumusnya kan seperti ini. Batpi kuadrat ini pakai lambda ya. Batpi kuadrat L. Nah, gennya kita ganti dengan ini. 4pi HE ya. Dibagi dengan 4pi 4pi D kuadrat kan ini rumusnya. 4pi D kuadrat L. Ini kan hilang. Sisanya adalah AE. AE itu di sini ada dua ya, AE-nya GT sama AE-nya receive. Nah, makanya bentuknya seperti ini ya. Atenuasinya ada dua, atenuasi untuk apa namanya? Atenuasi untuk power transmitter, atenuasi untuk transmitter dan atenuasi untuk receiver. Saya kira paham ini. Oke, saya lanjutkan. Daya penerima dan daya pemancar dan daya penerima. Biasanya daya pemancar dan daya penerima ditentukan dalam satuan dBm ya. Daya dalam desibel sehubungan dengan 1 miliwatt dan penguatan antena ini biasanya satuannya dB. Penguatan dalam desibel sehubungan dengan antena isotropik. Oleh karena itu seringkali lebih mudah untuk bekerja di domain log daripada domain linear. Bentuk alternatif lain dari persamaan free space dalam domain log ini diberikan. Rumusnya tadi sama, cuman ini diganti dalam persamaan log aja. PRD dBm, satunya dBm, PTD dBm, kemudian 10 log gain transmit ditambah 10 log gain receive ditambah 20 log karena ada kuadrat ya, 20 log 10 lambda. Ini di bagian pembagi makanya muncul negatif ya. 20 log 10 4PD dikurangi 10 log 10 dari L. Atau kalau lebih simpelnya bisa dirumuskan PR dBm PT dBm ditambah gen T dalam dBi GR dalam dBi 20 log lambda dikurangi 20 log 4 PD kuadrat PD ya dikurangi 10 log 10 L. Nah, tadi ini kita masih ingat di sini ya. Rumus awalnya kan seperti ini. GT GR lambda kuadrat ya. Lambda kuadrat seperti ini. Dibagi 4pi D kuadrat. L kan. Nah, yang di atas itu karena sebanding ini positif semua. PT DB, kemudian 10 log GT, 10 log GR, karena ada pangkat, makanya muncul 20 log lambda. Kemudian yang bagian bawah ini, pangkatnya 2 ya, min 20 logaritma 10 4 PD, kemudian ini pangkatnya 1, min 10 log 10 L. Karena di bagian pembagi, makanya tandanya negatif. Ini dalam log, sebenarnya rumusnya sama. Kalau ini dalam menghitungnya dalam numerik angka biasa. Kalau misalnya Anda menghitung dalam logaritma, diketahui dalam soal itu nilai-nilai logaritma, ini tinggal dimasukkan aja.
Atau ini lebih simpelnya bisa dirumuskan seperti ini. PRD, PTD dalam satuan dBm, GT dalam satuan dBi, GR dalam dBi, kemudian 20 log 10 dari lambda ya, dikurangi 20 log 10 dari 4 pi-d dikurangi 10 log 10 dari L, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau kita menghitung langsung dengan menggunakan desibel. Misalkan antena stasiun bumi dengan penguatan 25 dBi, penguatan itu gain ya, memancarkan sinyal pada 50 dBm. Berarti di sini ini bisa kita tuliskan antena stasiun bumi, berarti gain receiver ini 25 dBi. Kemudian P receiver memancarkan sinyal OPT ini. PT 50 dBm. Sebuah satelit yang terletak pada jarak berarti D ya. Jaraknya ada di 41935 km. Menerima sinyal tersebut. Gain antena penerima, gain receive. Oh, ini gain transmit berarti. Gain transmit, gain receive adalah 15 dBi. Frekuensi transmitter adalah 1 GHz. Tidak ada loss atau lossnya sama dengan 1. Hanya sama dengan 1. Hitunglah daya receive. Ya. Ini rumusnya, berarti tadi kan rumusnya GT ditambah GR, ini 15 GR. Kemudian 20 logaritma 10, ini kita mencari lambda di sini. Lambda kan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi, dikurangi dengan 4 pi D. D-nya masuk ke sini. 4 pi D 10 pangkat 2 itu apa tadi? Kilometer ya, dengan jarak 10 pangkat 2 kilometer. Ini dihitung dalam meter, 10 pangkat 3 harusnya. Kemudian 2 di sini apa ya? 52, kemudian ditambah 25 ini harusnya. Saya salah ketik. Ini 25 karena diukur dalam meter, karena satuannya di dalam kilo ya, ini pangkat 3. Oke, seperti itu ya cara menghitungnya sebagai contohnya. Oke, ini berikutnya masuk simulasi. Ini sudah saya sudah ada MATLAB-nya. MATLAB saya share di LMS juga ada. Ini bisa di copy kalau yang sudah menginstal. Jadi di sini perumusan tadi sih. Ini perumusan untuk free space path loss. Misalkan tadi ya jaraknya 4193500 dalam satuan meter ini. L-nya 1, PT-nya ini tadi PT DBN dikurangi 30 dibagi 10. Kemudian GT 10 pangkat GT DBI dibagi 10. GR 10 pangkat GR DBI dibagi 10. Kemudian lambda ini sama dengan 3 dikali
10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi ya, frekuensi kerjanya tadi. Kemudian ini ada power receive, ini sama dengan PT dikali GT dikali GR dikali lambda dikuadratkan, ini dibagi 4 pi D ya. Kemudian ini dikuadratkan dikali dengan L. Kemudian power receive dalam dBm 10 kali 10 log PR ditambah 30. Ini karena dalam satuan dBm. Ini perhitungan yang awal itu pada menghitungnya dalam satuan watt. Kemudian kita plot ya. Diplot dengan judul Free Space Path Loss Model, X labelnya logaritma 10 dengan fungsi jarak, Y labelnya adalah power receive dalam satuan dBm. Nah, ini sudah saya run programnya. Nah, ini diperoleh gambar yang sebelah kiri. Ini penjelasannya ada di sebelah kanan ya. Ini kita lihat untuk titik yang pertama, titik X-nya 7,623, Y-nya min 92,89. Berarti ini dBm-nya sekian ini. dBm sekian, ini bisa di-convert ke dalam berapa miliwatt. Nah, seperti kalau negatif itu menunjukkan receivernya sangat kecil. Ini di observasi untuk titik yang kedua ya. X-nya di sini 8,623, Y-nya ini min 112,9, lebih kecil lagi. D0 di sini 4.1935 km. Logaritma 10 dari D0 7,623. Kemudian D1 ini 10 kali D0. Artinya 41950 km. Logaritmanya ini 8,623. Ini ya, dia ngukur di ini yang disebut D0 ya. 7,625. Ini ya. D0-nya ini. Kemudian ini D1-nya. Nah, P di D1 dikurangi P di D0 ini kita hitung ya. Tadi sudah kita dapatkan min 11,9 dikurangi min 92,9. Nah, ini diperoleh nilainya 20 dB. Berarti slope-nya min 20 dB per dekade. Tadi penjelasannya ya. Itu turun 20 dB berdasarkan 10 kali jarak tadi. 10 kali D0. Turun 20 dB. Nah, itu untuk model free space. Nah, untuk hari ini mungkin saya cukupkan dulu penjelasan kuliahnya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada ya sepertinya. Sudah absensi semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah mungkin saya langsung tutup ya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.